Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dias Anugrah, kelas 12-1. Di sini saya akan membuat tugas video mata pelajaran sejarah. Sebelum ke pembahasannya, saya akan menjelaskan apa itu sejarah. Jadi, sejarah adalah suatu hal yang tak bisa dilepaskan dari peradaban manusia yang akan mengalami perkembangan dan evolusi. Manusia tersendiri adalah makhluk yang dinamis sehingga mampu menciptakan sejarah pada akhirnya akan dimanfaatkan bagi kehidupan berikutnya. Nah, di sini saya akan mengambil pembahasan sejarah mengenai Kerajaan Sriwijaya. Awal berdiri Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di kampung kota Kapur, Desa Panagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno itu mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Temuan prasasti kota Kapur itu telah menjelaskan bahwa Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 karena pada masa itu Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh para musafir asal Cina dan India. Sejak awal pusat pemerintahan Kerajaan Sriwijaya berubah-ubah, semula Sriwijaya berpusat di Minangga, Tambuan, lalu pindah ke Jambi dan berakhir di Palembang. Dikutip dari buku Kedatuan Sriwijaya, Perjalanan Suci oleh Kemdikbud Republik Indonesia, prasasti lain yang ditemukan sebagai petunjuk Kerajaan Sriwijaya adalah prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tersebut diketahui Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta yang pada tanggal 16 Juni 682 Masehi. Nama lengkapnya tertulis pada prasasti Talanghuyo, yaitu Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Menurut prasasti Kedukan Bukti, Sri Jayanasa mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara. Dalam perjalanannya, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah strategis untuk perdagangan daerah-daerah strategis, mendorong kesejahteraan Sriwijaya ke depannya. Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India tertua ketiga. Diperkirakan Sri Jayanasa melakukan pada awal berdiri Sriwijaya melakukan ekspedisi pada wilayah-wilayah yang enggan tunduk pada mereka. Ekspedisi ini sejalan dengan masa keruntuhan dua kerajaan pendahulunya, yaitu Kerajaan Tarumanagara di Jawa bagian barat dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi sebuah kerajaan besar sejak abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Hal ini dilihat dari kedudukannya, kerajaan yang mencakup wilayah-wilayah strategis untuk menjaga dominasi perdagangan laut. Raja Darmasetu berhasil melebarkan sayap Sriwijaya hingga semenanjung Malaya. Bahkan, kerajaan ini membangun sebuah pangkalan di daerah Tigor yang memungkinkan kapal-kapal dari Cina dan India singgah. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dimulai pada abad ke-8 hingga ke-9, bahwa kepemimpinan Raja Balaputradewa 850 Masehi. Pada masa tersebut Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan hingga Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Berdasarkan prasasti Nalanda, Balaputradewa
merupakan anak dari Samaratungga, raja kerajaan Mataram kuno dari garis keturunan Syailendra. Di bawah kepemimpinan Raja Balaputradewa, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim. Kerajaan ini membangun armada laut yang kuat dan membuat para kapal pedagang yang singgah di kerajaan ini merasa aman dari gangguan perompak. Menurut buku Sriwijaya, sebuah kejayaan masa lalu di Asia Tenggara dari Kemdikbud, kerajaan Sriwijaya mampu menaklukkan jalur perdagangan strategi Selat Malaka, meliputi daerah Bandar Melayu di Jambi, Kota Kapur di Pulau Bangka, Tarumanegara, dan Pelabuhan Sunda di Jawa Barat, Kalingga di Jawa Tengah, serta Kedah dan Jaya di Semenanjung Melayu. Bukti-bukti kuat Sriwijaya sebagai kerajaan bahari dengan ditemukannya runtuhan perahu yang berasal dari sekitar abad ke-6 sampai abad ke-7 Masehi, yaitu di Kolam Pringsi, Samirejo, Tulung Selapan, Karangagung, dan Kota Kapur. Perahu-perahu Sriwijaya dibuat dengan tradisi yang khas, yaitu teknik papan ikat dan kupingan pengikat. Akhir dari keruntuhan kerajaan Sriwijaya, kebesaran kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak kepemimpinan Raja Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kola, India Selatan pada abad ke-11 pada tahun 1025. Kola berhasil menawan Raja Sanggrama Wijayatunggawarman. Kerajaan Kola lalu mengambil alih kendali pendapat di Selat Malaka. Serangan tersebut mengakibatkan kehancuran jalur perdagangan yang menjadi penghasilan utama kerajaan Sriwijaya, sehingga membuat ibu kota Sriwijaya pindah ke Jambi. Lambat laun, suara kerajaan Sriwijaya mulai meredup. Kerajaan Sriwijaya semakin tenggelam ketika kerajaan Singasari melangsungkan ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275. Ekspedisi ini merupakan misi dari Raja Kertanegara untuk melemahkan Sriwijaya. Pada akhirnya, di tahun 1377, kerajaan Sriwijaya benar-benar runtuh karena persaingan dari kerajaan Majapahit yang berhasil melakukan bagian-bagian wilayah Sriwijaya. Raja-raja kerajaan Sriwijaya mengutip dari buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara karya Denny Prasetyo. Berikut daftar-daftar raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Sriwijaya. Indrawarman 702 Masehi, Rudrawikrama 728 sampai 742 Masehi, Dharmasetu 790 Masehi, Balaputradewa 856 Masehi, Sriwuja 961 Masehi, Sri Cudamani Marwadewa 988 Masehi, Sumatera Bumi 1017 Masehi, Sri Dewa 1028 Masehi, Dharmawira 1064 Masehi, Sri Maharaja 1156 Masehi. Itulah pembahasan materi mengenai Kerajaan Sriwijaya, mata pelajaran sejarah. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She's sweet but a psycho.